Shalom Bapak Ibu semua. PD Profesional Kebayoran, haleluya. Semuanya saya lihat wajahnya penuh dengan sukacita. Beri reaction kita buat kita semua yang sungguh-sungguh semangat, saudara ya. Wah, luar biasa ini. Tema yang diberikan ya malam hari ini adalah merdeka secara finansial. Yakin? Ayo, siapa yang yakin kasih reactionnya? Yakin? Ya. Wah, semua yakin? Ayo, lambaikan tangannya yang terlihat di video. Saya berdoa Bapak Ibu yang tutup video dengan kendala apapun atau sedang bekerja atau ada kesibukan, Bapak Ibu tetap bisa pay attention ya. Fokus, amin Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak terlewati dengan berkat firman Tuhan malam ini. Amin. Nah, kalau yakin, saya mau tanya pertanyaan kedua. Udah yakin Bapak Ibu? Benar yakinnya bulat? Ya, kalau bimbang kata firman Tuhan, maka engkau tidak menerima sesuatu apapun yang terbaik dari Tuhan. Ya kan? Karena orang yang bimbang seperti gelombang laut. Ya, yakin? Oke, kalau gitu pertanyaan kedua, karena jawabannya semua yakin. Ya, jadi sesinya mesti diganti nih. Ya, karena sudah yakin ya. Oke, bagus Bapak Ibu yakin. Pertanyaan kedua, lalu kenapa ya banyak umat Tuhan lawannya merdeka kan terikat nih. Ya, merdeka secara finansial. Berarti lawannya apa? Terikat secara finansial, ya. Kita yakin bahwa kita bisa merdeka secara finansial karena kita punya Allah yang besar. Amin. Nah, namun kenapa sih? Mengapa banyak umat Tuhan terikat dengan masalah finansial? Ya, mereka terjebak dengan pinjaman online, ya. Saya melayani di jemaat kami satu ibu terikat pinjol itu 68 pinjol. Stresnya kayak apa tuh Bapak Ibu ya? 68 pinjol ya. Wah, luar biasa. Makanya nggak heran ibu ini mau berdiri di kereta api ya, di rel kereta api dan mengakhiri hidupnya karena stres Bapak Ibu, karena jabatannya di perusahaannya tinggi dan dia terancam ya. Karena beliau mencemarkan nama baik perusahaannya karena dia ada di perusahaan yang bersifat pendidikan ya. Akhirnya dia malu. Ya puji Tuhan saudara, ibu ini datang ya kepada Tuhan dan dia mengalami pertobatan. Dia sungguh-sungguh dilayani, kami mentor, dan hari ini dia menjadi pemenang. Kalau lihat di YouTube-nya ya, namanya Ibu Christina Ratnaningsih, nanti saya kasih Ibu Weni, itu jadi kesaksian yang luar biasa, dan lewat hidup beliau sekarang kami punya pelayanan mentoring ya, untuk melayani orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia, khususnya 26 kota, bahkan ada beberapa negara Afrika Tengah, ya Amerika dan Inggris, UK sudah bergabung Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalah hutang segunung ya. Nah, kita yakin kita bisa merdeka, tapi kenapa kita terikat? Ya, menurut Ibu Evi Sidaluruk, kita ngobrol dulu Bu. Menurut Ibu kenapa Bu banyak orang terikat? Tidak merdeka dengan masalah finansial. Silakan Ibu dibuka mute-nya, sejenak kita dengar ya. Siap-siap Bapak Renar Sitorus. Saya minta pendapatnya. Silakan Bu. Ya, karena banyak kebutuhan yang dipenuhi, tuntutan kebutuhan. Betul. Ya, tuntutan kebutuhan. Kita kasih reaction kita tepat sekali, Ibu. Wah, jawaban Ibu langsung nih, pas kena kepada sasaran ya. Pengalaman, Bu, pengalaman. Iya, sama saya, Bu. Kita sama 11-12, Bu. Iya. Sampai jualan online. Ya, oke. Karena betul tuntutan kebutuhan itu membuat ya orang bisa melakukan hal apapun. Ya, bahkan akhirnya anak Tuhan banyak yang menyimpang dari jalan Tuhan karena tuntutan kebutuhan. Betul sekali, Bu Evi. Yes, luar biasa. Kasih reaction kita buat Ibu Evi ya. Nah, yang kedua, Bapak Renner. Saya minta masukan Bapak, silakan Pak. Karena tidak bisa tahan nafsunya. Tidak bisa tahan nafsunya ya Pak ya. Nafsunya besar ya Pak. Pengen belanja, mau ditahan gitu kan. Ya udah. Betul. Keinginannya maksudnya. Keinginan. Ya, betul. Ya, kita kasih reaction kita ya untuk Bapak Renner. Betul sekali. 3 keinginan setelah 40 hari Tuhan Yesus puasa, langsung dibawa ke padang gurun, dicobai. Ada 3 keinginan, apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang membuat banyak orang terikat dengan masalah finansial. Nah, kita belajar, oke. Oleh sebab itu, malam hari ini ya, supaya kita sama-sama belajar, supaya kita bisa merdeka, ya, ini keluarga saya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah suami, anak-anak ya. Saya dan suami menikah 22 tahun ya.
Tetapi saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan bersama suami, walaupun kami dulu belum menikah, tahun 95 kami mulai ya berkenalan, ya saudara, kami sama-sama pelayanan. Tetapi tidak otomatis walaupun kami memahami dan sudah mengajar firman Tuhan, kami terluput dari masalah keuangan. Ya, bahkan dari tahun 2002 kami menikah 2019, ya 2002 itu kami sudah gejolak masalah keuangan. Sampai tahun kelima saya ingin meninggalkan suami saya, serius ya saudara ya. Jadi banyak pernikahan itu hancur, salah satu masalahnya adalah keuangan. Dan saya pun sudah berpikir, wah kalau pernikahan modelnya seperti ini, tidak seperti yang saya harapkan, ya saya rasanya nggak mampu. Gitu. Saya ingin kembali bekerja, waktu itu ada tawaran yang luar biasa, ya menjadi asisten owner di Batam, saudara. Ya, wah itu jalannya panjang, saudara. Kalau saya pergi, saya bisa kehilangan segalanya, termasuk keselamatan dan jiwa saya binasa, saudara. Ya, walaupun saya sudah pengajar Alkitab, saudara, saya 95 itu menyerahkan diri full time itu bulan April ya, tanggal 10 April. Jadi Bapak Ibu mesti punya pola pikir yang benar ya. Kita mulai dari conceptual thinking yang benar ya. Bahwa tidak otomatis ya kalau saya pendeta, saya itu jadi bebas merdeka dari masalah finansial, itu tidak otomatis. Sama halnya, tidak otomatis kalau saya pendeta, saya bisa menjadi parents yang baik buat anak saya, itu tidak otomatis. Ya, jadi keintiman kita dengan Tuhan itu tidak menjamin kita punya skill ya dari sisi apa? Parenting, dari sisi masalah mengelola uang, itu tidak otomatis, saudara. Dan sejujurnya generasi saya dan suami, ya kita yang bertobat waktu itu di angkatan tahun 95, kita sangat kuat diajar tentang doa puasa, pelayanan, wah all out buat Tuhan, habis-habisan buat Tuhan, bahkan kita bisa rela berikan semuanya buat Tuhan. Ya, bahkan kita pelayanan pun, kita saat itu dididik tidak menerima persembahan kasih atau apapun, pokoknya mati-matian lah, mati hidup buat Tuhan lah. Tapi satu hal yang tidak diperlengkapi dalam hidup kami, kalau soal iman, ya kesungguhan pelayanan, ya, wah pekerjaan misi, ya memberkati kota-kota, bangsa-bangsa, oh doa bangsa-bangsa luar biasa, kami bisa puasa 10 hari tanpa makan, beneran Bapak Ibu. Tidak diperlengkapi dalam kehidupan generasi kami di saat itu, ya, adalah masalah mengelola. Sedang bahwa hal yang pertama yang Tuhan berikan kepada Adam sebagai sebuah soal itu dari Tuhan, saudara. Pengelola itu adalah dari Tuhan. Nah, jadi kenapa banyak umat Tuhan ikat, bahkan pendeta banyak yang punya kasus hutang, ya, karena apa? Pada waktu saya melayani di sebuah tempat, pendetanya pernah bercerita, ada seorang hamba Tuhan khotbah di gereja yang konotasinya waktu itu jemaatnya 1.000 orang, ya, tiba-tiba pada waktu hamba Tuhan itu berkhotbah, ada seorang pria ya yang gagah tinggi, ya kekar, badannya berdiri, ya mau teriak, hei, udah sampai teriak begitu, ya langsung dicegah oleh para asyir dan koordinator asyirnya membawa bapak ini ke ruang konseling ya saudara. Kenapa kamu berdiri dan mau meneriaki hamba Tuhan itu? Katanya, karena saya tahu utang dia banyak, saya debt kolektornya. Waduh, parah ya saudara ya. Nah hal seperti ini saudara tahu ya, bahkan kalau pinjol itu saudara jaminannya adalah nama baik kita. Jadi nama baik Bapak Ibu tuh bisa di-blast ke seluruh nomor yang ada di handphone Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa diganti gambar fotonya dengan monyet, dengan apapun ya, pencuri, penipu, waduh luar biasa saudara. Dan banyak orang akhirnya hidup dalam keadaan yang mencekam, hancur ya, dan akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Saya minggu lalu Zoom begini saudara, tiba-tiba masuk telepon saudara. Ya, jemaat kami yang pindah ke sebuah kota, Balikpapan saudara, tiba-tiba langsung shock, stres, kenapa saudara? Ya, karena tetangganya bunuh diri, saudara, tetangga sebelah rumah dia, saudara, ya. Sementara Zoom begini, saudara, bunuh diri, saudara. Dia nangis-nangis, Bu Seni tolong. Sampai saya bilang, tunggu sebentar ya, saya bilang tunggu sebentar sama orang ini, karena teleponnya nggak berhenti-berhenti, saya mau lihat materi saya terganggu gitu, saudara, ya. Bu Seni, saya shock, saya down, ada bunuh diri, jadi udah lagi teriak-teriak, heboh di sebelah rumah dia. Alasannya apa ya? Kan ternyata juga karena kasus hutang, Bapak Ibu. Ya, nah oleh sebab itu kita harus sama-sama anak Tuhan memiliki hati yang bijaksana. Katakan hati yang bijaksana ya. Kita butuh hati yang merendahkan hati untuk sama-sama mau belajar. Karena kalau kita tidak mempunyai sikap hati mau belajar, kita akan sama-sama terikat oleh kasus keuangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kedewasaan rohani seseorang itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana dia mengelola uang. Ya, salah satu ciri orang yang dewasa rohani, salah satu cirinya ya, bukan berarti ini menentukan semuanya, adalah dia memiliki keuangan yang merdeka. Ya, artinya apa? Bukan dia tidak pernah gagal, tetapi saat ini dia mengalami kemenangan. Ya, dia tidak terikat dengan hutang, dia dapat hidup mengelola dengan baik, sehingga dia boleh mewariskan kepada anak cucunya ya bagaimana warisan harta yang berharga, ya takut akan Tuhan. Bahkan dia bukan hanya meninggalkan warisan takut akan Tuhan, tapi juga warisan aset
ya deposito atau mungkin hal apapun yang bisa berguna bagi anak cucunya. Ya, karena jangan sampai kita mengakhiri hidup kita, lalu kita meninggalkan warisannya itu hutang Bapak Ibu, dan akhirnya anak cucu kita stres harus melanjutkan hutang kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi di mana hatimu berada, disitulah, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi antara harta sama hati itu nggak bisa terpisahkan. Ya, makanya kalau orang yang dewasa, saudara, secara rohani, dia pasti juga bisa dewasa mengelola keuangannya. Ya, sekalipun keinginannya banyak seperti Bapak trainer tadi katakan ya, ingin ini, ingin itu, ingin ini, tetapi dia bisa ya bagaimana mengelolanya sehingga dia bisa menjadi bendahara yang dapat dipercaya. Ya, di sini kita sama-sama belajar saudara supaya kita bertumbuh. Ya, karena apa? Karena 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a dan ayat 5 dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Seperti hari ini, pandemi ini kan masa yang sukar. Orang di PHK, dipotong gaji, nggak ada pekerjaan, bisnis bangkrut, pabrik nggak bisa jalan. Ya, posisi saya hari ini di Amerika, masih subuh, saudara ya. Saya ada pelayanan pasutri di sini, karena 2 adik saya jadi gembala di LA, saudara. Jadi kami memang ada jam-jam waktu-waktu di mana kami pulang pergi Amerika dan Indonesia ya, karena mama saya juga tinggal di sini, jadi pulang kampungnya saya ke sini, saudara. Ya, puji Tuhan, 21 Juni kami berangkat. Pada waktu itu belum terjadi kasus di mana gereja ditutup ya, karena setelah kami pergi, 22-23 terjadilah kehebohan lah ya, ternyata COVID dengan varian yang baru muncul, akhirnya PPKM ya terjadi. Ya saudara, jadi kami itu ke Amerika bukan lari dari PPKM atau COVID di Indo, karena kami sudah punya program seperti dari tahun lalu diundang dan baru ini terwujud. Ya juga kami sungguh-sungguh melihat bahwa ya betul firman Tuhan ini digenapi. Hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Ya, bahkan varian itu akan bertambah banyak ya, muncul varian yang lebih baru lagi. Nanti ya variannya dari A sampai Z. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan nanti di masa-masa yang akan datang, manusia hidup harus divaksin demi vaksin. Ya, bahkan belum sampai 6 bulan, orang harus dibus, ya. Dan kalau nggak divaksin, nggak boleh masuk mall, nggak boleh melakukan aktivitas, nggak boleh ke kantor. Ya, di Amerika ini juga pro dan kontra, tidak semua orang mau divaksin, Bapak Ibu. Ya, makanya waktu 1,5 bulan pertama saya di Jakarta belum divaksin. Saya pun datang ke sini akhirnya juga jadi berpikir sejenak. Kenapa? Karena banyak orang juga pro dan kontra. Bahkan dokter dan suster di Amerika pun lebih baik dipecat tidak bekerja daripada suruh divaksin. Ya, bahkan ada beberapa dokter ya yang karena pada saat itu sepupu saya pas melahirkan istrinya berkata, "You smart." Ya, kalau kamu nggak mau divaksin, kamu tuh smart. Ya, nah jadi hal-hal seperti itu ya terjadi ya masa yang suka di mana orang tuh chaos, tahu ya, chaos terjadi seperti di Kejadian 1 ayat 1. Makanya Tuhan berkata jadilah terang ya, dan terang itu jadi. Kenapa? Karena sebelumnya gelap. Itulah akhir zaman ya, itulah hari-hari di mana kita hidupi sekarang Bapak Ibu. Ya, masa yang sukar. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, ini akarnya, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka di Zoom, onsite, online, dengan YouTube khotbah, pagi-pagi bangun pujian penyembahan. Secara lahirnya mereka melakukan ibadah mereka, mereka berbahasa roh. Ya, mereka berseru Tuhan, Tuhan, ya bukankah kami telah bernubuat demi namamu, kami telah mengusir setan, ya kami telah melakukan mujizat kesembuhan. Ya, kita melakukan dan menjalankan ibadah mereka. Ini warning buat kita semua, termasuk saya ya, saya bukan hanya berbicara buat Bapak Ibu, juga buat diri saya sendiri, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Ya, jauhilah mereka itu. Ini tegas Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka hanya mencintai diri mereka sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka hanya menggunakan nama Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka. Ini penyembahan berhala Bapak Ibu. Tanpa sadar banyak umat Tuhan menggunakan nama Tuhan, tapi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Itu arti penyembahan berhala. Ya, jadi kalau ada orang dikit-dikit menggunakan nama Tuhan, Tuhan berkata, ya, jangan langsung dicap atau dinilai, oh dia orang berrohani, karena dia dikit-dikit ngomong nama Tuhan, dicek ulang, ya kan? Kita harus introspeksi, saya ini menggunakan nama Tuhan, oh Tuhan berkata, oh tadi pesan Tuhan sama saya, tapi benar-benar tidak hidup saya ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau, jangan hanya sekedar menggunakan nama Tuhan untuk meyakinkan orang, oh saya ini orang rohani, ya,